Saat ini saya Rani Rinusa akan mempresentasikan hasil saya tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan diabetes mellitus tipe 2 pada lanjut usia di pos pembinaan terpadu Kelurahan Cempaka Putih. Latar belakang, diabetes mellitus jangka panjang menimbulkan rangkaian gangguan metabolik yang menyebabkan kelainan patologis makrovaskular dan mikrovaskular. Komplikasi mikrovaskular yang berkaitan dengan diabetes mellitus meliputi retinopati, nefropati, dan neuropati. Pengidap diabetes mellitus menghadapi peningkatan risiko untuk menderita penyakit kardiovaskular, cerebrovaskular, dan penyakit vaskular periferial menurut Gibney 2008. Pada lanjut usia, komplikasi diabetes mellitus akan lebih cepat muncul dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Hal ini disebabkan karena pada lansia sendiri sudah terjadinya penurunan fungsi sistem organ tubuh yang menjadikan risiko terjadinya komplikasi diabetes mellitus pada lansia menjadi lebih besar. Misalnya penyakit katarak. Penyakit ini biasanya terlihat pada usia lanjut akibat adanya pergeseran lensa yang tak terhindarkan. Namun, pada penderita diabetes mellitus, penyakit ini bisa muncul sekitar 10 tahun lebih awal daripada non-diabetes mellitus menurut Ali 2010. Kemudian rumusan masalah. Menurut data Riskesdas 2007, prevalensi diabetes mellitus pada sekelompok lansia sudah berada di atas prevalensi nasional 1,1%, yaitu sebesar 3,7% pada kelompok usia 55-64 tahun, 3,4% pada kelompok usia 65-74 tahun, dan 3,2% pada kelompok usia 75 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa diabetes mellitus merupakan masalah kesehatan yang penting bagi lansia. Menurut data Dinkes Tangsel 2011, diabetes mellitus merupakan penyakit kedua terbanyak pada lansia di wilayah Tangsel, dan penyakit ini juga termasuk dalam daftar 10 besar penyakit terbanyak pada usia lansia berdasarkan laporan bulanan Januari sampai Juni tahun 2012 di Puskesmas Cipatut Timur. Berdasarkan hasil studi pendahuluan di Posbindu Kelurahan Cempaka Putih, diperoleh bahwa persentase lansia yang menderita DM sebanyak 30% persentase, dan ini jauh berada di atas prevalensi nasional 1,1%. Dengan demikian, diabetes mellitus masih menjadi masalah kesehatan bagi lansia yang terdaftar di Posbindu Kelurahan Cempaka Putih. Faktor risiko terjadinya diabetes mellitus tipe 2 terdiri dari faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik terdiri dari riwayat keluarga, diabetes mellitus, dan etnis dan atau ras. Sedangkan faktor risiko lingkungan yang utama untuk terjadinya diabetes mellitus, usia, obesitas, dan obesitas pada bagian perut, faktor makanan, gizi, serta jarang melakukan aktivitas fisik. Tujuannya mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan diabetes tipe 2 pada lansia di Posbindu Kelurahan Cempaka Putih tahun 2012. Kemudian, lansia merupakan kelompok yang sedang mengalami suatu proses perubahan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Menurut WHO, lansia dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu usia pertengahan atau middle-aged, usia 45-5 tahun, kemudian lansia elderly, usia 60-74 tahun, kemudian lansia tua atau old, 75 tahun sampai 90 tahun. Usia sangat tua atau very old, usia di atas 90 tahun, sedangkan Depkes RI 2006 memberikan batasan lansia sebagai berikut. Fertilitas Pensium masa persiapan usia lanjut yang menampakkan kematangan jiwa, usia 55-59 tahun, usia lanjut dini, sensken, kelompok yang mulai memasuki masa usia lanjut dini, usia 60-64 tahun. Lansia berisiko tinggi menderita berbagai penyakit degeneratif usia di atas 65 tahun. Definisi diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah sekelompok kelainan yang ditandai oleh peningkatan kadar glukosa darah, hiperglikemia,
mungkin terdapat penurunan dalam kemampuan tubuh untuk berespon terhadap insulin atau penurunan atau tidak adanya pembentukan insulin. Oleh pankreas, kondisi ini mengarah pada hiperglikemia yang dapat menyebabkan terjadinya komplikasi metabolik akut seperti kardiodosis, diabetik, dan sindrom hiperglikemik, hiperosmolar, dan non-ketosis atau HHNK. Hiperglikemia jangka panjang dapat menunjang terjadinya komplikasi mikrovaskular kronis, penyakit ginjal dan mata, serta komplikasi neuropatik. Diabetes juga berkaitan dengan peningkatan kejadian penyakit masvaskular termasuk infark, mikot, stroke, dan penyakit vaskular periferi. Kemudian faktor resiko diabetes mellitus tipe 2. Faktor risiko terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Diabetes tipe 2 merupakan penyakit multifaktorial dengan komponen genetik dan lingkungan yang memberikan kontribusi sama kuatnya terhadap proses timbulnya penyakit tersebut. Sebagian faktor ini dapat dimodifikasi melalui perubahan gaya hidup, sementara sebagian lainnya tidak dapat diubah menurut Gibney 2008. Faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi yaitu pertama, riwayat keluarga atau genetik, kemudian kedua, usia. Kemudian faktor resiko yang dapat dimodifikasi yaitu pertama, obesitas dan obesitas pada paru, kedua, aktivitas fisik, ketiga, konsumsi karbohidrat, keempat, indeks glikemia dan beban glikemia, kelima, konsumsi magnesium, dan 6. Konsumsi lemak, 7. Konsumsi alkohol, dan ke-8 merokok. Kemudian metodologi penelitian. Desain penelitian ini merupakan penelitian epidemiologi analitik dengan desain penelitian cross-seksional dan di mana pengambilan data variabel dan independen dan variabel dependen dilakukan dalam waktu bersamaan. Penelitian ini bersifat analitik karena akan melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang diteliti adalah konsumsi serat, lemak, magnesium, beban glikemik, aktivitas fisik, merokok, riwayat keluarga diabetes mellitus, dan lingkar pinggang, sedangkan variabel independen adalah diabetes mellitus tipe 2. Lokasi dan waktu penelitian adalah penelitian ini dilakukan Kelurahan Cempaka Putih pada bulan September 2012 dan Mei 2013. Populasi penelitian ini adalah seluruh lansia yang terdaftar di pos pembinaan terpadu Posbindu Kelurahan Cempaka Putih. Sampel dan penelitian besar sampel, pengumpulan data data sekunder dan data primer. Itulah presentasi saya. Diucapkan terima kasih apabila ada salah-salah kata dalam presentasi ini.